Okay, hello everyone. Are you ready for the class? Okay, so before I start our meeting today, I want to check your attendance, your presency. Start from Igusti Putu Semaraputra. Okay. Dan Niketut Kartini. Okay. Iwan Arini. Okay. Gusti Ayu Uri Hanayani. Okay. And the last, Nilo Iratirta Ayu Ningsih. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Miss mulai, Miss izin untuk mengajak kalian untuk berdoa. Doa hari ini akan Miss pimpin langsung. Adik-adik mohon untuk berdiri berdiri. Duduk aja deh. Miss ingin kalian untuk duduk dalam sikap sempurna atau dalam sikap yang santai, rileks, nyaman. Nah, untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. So, good morning everyone. How's your day? Okay, good. Nice. Amazing. Not bad, okay? So, I hope you're in a good condition everywhere, every time, and every day. So, pertama Miss izin untuk men-share PowerPoint-nya. Oke. Oke, terlihat. Nah, seperti yang ada dalam layar. Jadi, materi that we will discuss, the material or the study or the topic that we will discuss today, it's about announcement. So today we will discuss about the material or about announcement or giving announcement. At first, who can give me the definition of announcement? Okay, raise your hand. Okay, Samara. Okay, nice. The next slide, it's a definition. So, announcement or announcement text, it's about text that used to give information about situation or activity that happened in the past, right now, or in the future. Jadi, pengumuman itu tidak hanya memberikan informasi terkait kejadian terjadi di masa lalu saja, tapi juga yang terjadi di masa sekarang dan juga di masa depan. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, Miss ingin kalian untuk menyebutkan masing-masing satu aja coba. Masing-masing satu tentang di mana saja sebenarnya kalian biasa menemukan sebuah pengumuman. Oke, start from Niketut Kartini. Okay, that's cool. Dan Arini. Public di jalan raya. Oke. Kartini. Ketika kehilangan. Okay. So, next slide. So, kind of announcement. Jadi di sini Miss sudah mencantumkan beberapa jenis announcement atau pengumuman yang hampir setiap hari akan kita temukan, dan beberapa sudah kalian sebutkan tadi. Yang pertama itu public service atau yang biasanya kita temukan di jalan raya dan kemudian di televisi. Berikutnya school atau pengumuman yang ada di sekolah, biasanya diberikan atau dibuat atau disampaikan oleh organisasi di sekolah atau guru dan juga kepala sekolah. Kemudian berikutnya yaitu engagement dan wedding, pertunangan dan juga pernikahan. Jadi ada
acara yang pasti akan membuat sebuah pengumuman. Pertama, engagement atau pertunangan. Saat pertunangan kita akan membuat sebuah pengumuman saat merencanakan sebuah pertunangan. Kemudian setelah pertunangan pasti kita akan menikah. Nah, dalam pernikahan, merencanakan pernikahan, kita kan juga membuat sebuah pengumuman. Oke, dan business atau pengumuman yang biasanya ada di perusahaan atau tempat kerja. Yang terakhir yaitu lost and found. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh Arini tadi, bahwa ketika kita kehilangan barang ataupun orang atau saudara, kita pasti akan membuat sebuah pengumuman lost atau kehilangan, lost announcement. Nah, juga pada found announcement atau pengumuman menemukan, kita akan membuat sebuah pengumuman ketika kita menemukan suatu barang yang seperti yang tertinggal ataupun orang-orang yang kita ketahui ternyata dia adalah orang hilang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, next slide. Language feature. Oke, siapa yang tahu maksud dari language feature? Oke, unsur kebahasaan. Jadi ada beberapa unsur kebahasaan yang wajib ada dalam sebuah announcement, sehingga announcement itu akan tersusun dengan baik atau akan tercipta dengan baik. Yang pertama yaitu using simple present tense. Jika itu adalah pengumuman yang mengenai kejadian yang terjadi sekarang, using simple present atau sekarang. Kemudian simple past. Ini jika kejadian yang diumumkan itu terjadi di masa lalu. Kemudian future, itu jika pengumumannya terkait dengan kejadian yang terjadi di masa depan. Kemudian pronunciation and spelling, dan terakhir itu exact noun atau disebut dengan kata benda yang tepat. Nah, tiga yang terakhir ini yaitu pronunciation, spelling, dan exact noun adalah tiga hal yang juga patut untuk diperhatikan, karena diharapkan pengumuman yang kita buat itu tidak menimbulkan pertanyaan kembali. Oke. Kemudian structure. Oke, there are 5 structure that we will so to include on the announcement that make announcement that we make be the good announcement, atau menjadi sebuah pengumuman yang baik yang tidak menimbulkan pertanyaan kembali. Nah, yang pertama yaitu purpose atau tujuan. Jadi kita harus mencantumkan dengan jelas sebenarnya pengumumannya itu terkait tentang apa. Dan yang kedua yaitu day and date atau keterangan waktu. Kemudian place, keterangan tempat. For who, jadi pengumuman itu sebenarnya ditujukan untuk siapa? Untuk masyarakat luaskah atau untuk orang-orang tertentu? Dan yang terakhir yaitu from who. Jadi pengumuman ini sebenarnya dibuat atau diberikan oleh siapa? Oke. Kemudian contoh dari announcement. Nah, di sini Miss sudah mencantumkan salah satu announcement sederhana. Nah, yang di sebelah kirinya lagi ada keterangan strukturnya. Oke, adik-adik bisa baca? Bisa baca dengan jelas? Yang di ujung bisa baca dengan jelas? Oke, good. Oke, coba kita baca dari yang pertama yang di purpose. Jadi pengumuman ini purpose-nya yaitu to give information about the meeting to all department manager. The meeting will discuss the customer complaint. Kemudian place date-nya sudah terlihat. Coba dibaca bareng-bareng. Kemudian place-nya. Oke. Kemudian for who. Oke, the last one from who. Oke, nice. Oke, sampai di sana ada yang ditanyakan? Are you sure? Oke, udah paham? Benar-benar paham? Oke, karena kalian sudah paham, Miss akan memberikan kalian sebuah latihan. Oke, sudah terlihat? Nah, di sini Miss sudah mengisi atau
mencantumkan salah satu announcement sederhana juga, tapi beda jenisnya dengan announcement tadi yang dijadikan contoh. Oke, untuk strukturnya yang di sebelah kirinya lagi masih kosong. Nah, tugas kalian sekarang adalah untuk menganalisis teks announcement tersebut dari segi strukturnya. Mohon untuk adik-adik coba dibaca dengan cermat, kemudian coba untuk struktur yang kosong coba diisi dulu. Oke, ini karena announcement-nya sederhana sekali, Miss kasih waktu kalian 3 menit untuk mengerjakan. Oke. So, ayo dibuat dulu. Untuk di bagian purpose, coba hati-hati dulu, baca ulang. Oke. Kemudian for who-nya juga, karena ini tidak dicantumkan dengan jelas, tapi dia seperti disisipkan. Ayo coba dibaca. Oke, adik bisa kan membacanya? Oke, good. Oke, are you done? Are you done? Oke. Nah, sekarang dalam menjawab struktur atau mengisi struktur ini, Miss akan menggunakan sebuah permainan. Oke, ada yang bisa menebak permainannya? Oh, sudah terlihat ternyata. Oke, jadi di sini Miss sudah mencantumkan terbalik. I'm sorry. Oke, di sini Miss sudah mencantumkan 5 struktur dalam pengumuman tersebut. Jadi di sini Miss akan putar spin wheel-nya. Nanti di mana panah ini menunjuk, di sana yang mana tunjuk itu yang harus diisi. Oke. The first volunteer who can give me the structure? Raise your hand. Oke, Samara. Oke. It's a place. Oke, tempatnya di mana, Samara? Oke, nice. So, jadi tempat ini yaitu di Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Oke. The second volunteer. Oke. Ira. Oke. Oke. Oh, di tengah-tengah ya. Oke. From who? Jadi pengumuman ini diberikan atau dibuat oleh siapa? Oleh siapa, Ira? Okay, nice. So this announcement is make or give from Dina Veronica. Itu udah ada di bagian bawah. Kemudian berikutnya, raise your hand. Kartini. Purpose. Apa tujuannya? Tujuan pengumuman ini apa? Are you sure? I'm just kidding. You have a right answer. So, this announcement have proposed that Dina Veronica was lost her car on the Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Okay. Then next, raise your hand. Raise your hand. Hanayani. Propose lagi. For who? Jadi pengumuman ini diberikan untuk siapa? Ini struktur yang tidak terlihat langsung, tapi sebenarnya ada. Ayo, di mana Handayani? Untuk siapa Handayani?
Okay, give applause for Hanayani. Jadi pengumuman ini diberikan kepada semua orang, all people, or for everyone. Jadi untuk siapapun, untuk semua orang yang menemukan mobil Dina Veronica yang hilang ini. Oke, the last, sebenarnya tidak dibutuhkan lagi. Okay, the last, who can give me the answer? Raise your hand. Okay. Kartini. Okay, Kartini. I'm sorry. Okay, date-nya. Okay. Itu terjadi pada Wednesday, 5 February 2016. Okay, it's all. Okay, we have done. And the time is over. So, terima kasih adik-adik atas jawabannya. Nah, untuk memperkuat pemahaman adik-adik semua, Miss akan memberikan sebuah pekerjaan rumah. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang unsur kebahasaannya, struktur juga sudah. Jadi Miss ingin kalian semua untuk membuat masing-masing satu pengumuman yang sederhana saja. Temanya bebas, apapun yang kalian inginkan, baik itu pengumuman di sekolah, public service, wedding, engagement, ataupun juga lost and found announcement. Jadi Miss minta pengumuman ini ditulis ditulis tangan, diisi nama di pojok kanan atas, nama, nomor dan juga kelas, dikumpul paling lambat, sekarang kan hari Kamis, paling lambat Rabu depan. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Nah, sebagai informasi tambahan, minggu depan kita akan mempelajari tentang report text. Jadi, dari sekarang adik-adik bisa untuk mempersiapkan untuk mempelajari lebih awal apa sebenarnya report text tersebut. Oke. Do you still have a question? Okay, no. So, thank you so much for your kind attention and your kind attendance. So, thank you so much and goodbye everyone.